Setelah hal itu terlihat di arena ketika Bing Yun melihat Nian Bing yang bersama kakaknya. Ia pun mengingat ketika di masa lalu, waktu ia masih bocil, ternyata ia menemui ibu dari Nian Bing. Ia pun meminta saran kepada seniornya itu, apakah sihir baru yang dipelajari dari guru mereka itu benar. Tapi justru ketika melihat ibu dari Nian Bing menjadi sedih, Bing Yun kecil menanyakan apa ia melakukan sebuah kesalahan. Dikatakan oleh ibunya Nian Bing bahwa ia hanya merindukan putranya. Juga menjelaskan tentang putranya tersebut yang sangat perhatian dan selalu ingin melihat ibunya tertawa. Nian Bing juga tidak pernah mengeluh walaupun diajak berkelana oleh orang tuanya. Ia pun khawatir dengan putranya itu, apakah makan dengan baik dan juga tidur dengan nyenyak. Ia pun menduga putranya itu pasti sangat menderita. Bing Yun kecil pun akan membantu seniornya tersebut untuk bertemu dengan putranya. Lalu ketika pertandingan antara Rongbing dan juga Bing Yun akan dimulai, Rongbing langsung menyerah saja. Karena ini agar mencegah ras kegelapan mengumpulkan energi sihir. Bing Yun yang melihat itu ia pun bingung karena sebelumnya Rongji juga menyerah karena suatu kebetulan. Ia pun menduga bahwa Nian Bing menggunakan cara kotor untuk menang dalam kompetisi ini. Sementara itu Kaisar Huatian pun menanyakan kepada kakek Rong, mengapa kontestan dari kekaisaran mereka mengundurkan diri. Itu akan membuat kekaisaran dipandang rendah jika ini terungkap. Namun cucunya yakni Nona Yino mengatakan kepada kakeknya, mungkin Rongbing tunangannya itu masih terluka parah, daripada itu menyerah. Dijelaskan oleh kakek Rong bahwa ini untuk mencegah mengumpulkan energi sihir dari ras kegelapan karena belum diketahui jelas tujuan mereka. Hingga akhirnya babak semifinal akan dilaksanakan lagi antara Mujing dan juga Bing Yun. Nian Bing mengetahui bahwa ras kegelapan akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan energi sihir karena Mujing tidak akan mungkin mundur. Lalu kemudian Mujing mulai menyerang kepada Bing Yun, akan tetapi Bing Yun menyerang balik dengan kekuatan domain esnya. Namun pastinya Mujing tidak akan menyerah dikarenakan ia sangat dendam kepada Pagoda Dewa Es yang menjarah kekaisaran Langmu setiap tahunnya. Dalam pertarungan tersebut, mereka berdua pun saling membenarkan diri. Bing Yun tidak pernah merasa bahwa Pagoda Es melakukan penjarahan, sedangkan kata Mujing itu sudah sangat jelas. Pagoda Dewa Es selalu menjarah, hanya saja Bing Yun tidak mengetahuinya. Setelah hal itu, mereka berdua pun adu mekanik dengan mengeluarkan teknik tanaman terkuatnya dan juga teknik esnya. Terlihat tanaman bunga dari Mujing bermekaran untuk menyerang kepada Bing Yun. Akan tetapi berhasil diserang balik oleh kekuatan domain es milik Bing Yun. Meski monster tanaman milik Mujing dijegal oleh es milik Bing Yun, Mujing tidak mau menyerah. Ia pun terus menyerang hingga akhirnya kekuatan Bing Yun terlalu kuat. Mujing akhirnya tidak bisa melawan lagi. Meski begitu, ia akan terus melawan Pagoda Dewa Es agar kekaisarannya tidak terus ditindas. Sedangkan Bing Yun merasa ternyata seperti ini pikiran orang dari kekaisaran lain tentang Pagoda Dewa Es. Setelah hal tersebut, Bing Yun pun ingin berbicara dengan Nian Bing. Tapi Nian Bing tidak mau berbicara dengan seseorang dari Pagoda Dewa Es. Namun setelah mendengar ini tentang orang tuanya, akhirnya mereka berdua pun berbicara di suatu kedai.
Terlihat Bing Yun tidak peduli taktik apa yang digunakan oleh Nian Bing untuk melawannya di final. Ia pun mengingatkan agar Nian Bing tidak bermain trik. Bing Yun pun ingin penjelasan mengapa para peserta mundur begitu saja. Akhirnya Nian Bing menjelaskan bahwa ini seorang kegelapan yang sedang mengumpulkan energi sihir. Demi menyelidiki hal itu, ia pun menyuruh agar Rong Bing dan juga Rong Ji mundur saja. Dan itu sesuai instruksi dari keluarga Rong. Bing Yun pun berpikir bahwa Nian Bing ini adalah orang yang menghalalkan segala cara, yakni untuk menggapai tujuannya. Ia pun menganggap Nian Bing penuh dengan kebohongan. Dan berbeda dari ibunya Nian Bing, ia pun menduga bahwa Nian Bing melakukan semua ini atas dasar dibutakan oleh kebencian. Bing Yun pun mengajak Nian Bing untuk pergi bersamanya ke pagoda Dewa Es. Baru ia akan menceritakan semuanya. Bing Yun pun mengatakan bahwa orang tua Nian Bing belum meninggoy. Pendeta Dewi Es tidak benar-benar menghabisi mereka saat itu dan hanya menyegel ibunya Nian Bing di dalam kurungan es. Ditambah lagi hanya ia dan gurunya yang tahu di mana kurungan es tersebut. Akhirnya Nian Bing tidak punya pilihan lain selain ikut bersama Bing Yu ke pagoda Dewa Es. 至于关押他们的地方，你的父母没有死，当年。妈妈。 Sementara itu terlihat bawahan dari ras kegelapan menyerahkan batu kristal energi sihir kepada Ratu Vampir. Bawahan itu bilang jika Rong Ji dan Rong Bing tidak mundur, maka bisa lebih banyak mengumpulkan energi sihir. Penguasa Yu menanyakan kepada bawahannya di mana bila umur panjang. Ratu pun menyarankan kepada suaminya itu, daripada susah-susah mendapatkan bila umur panjang dari kompetisi, lebih baik langsung saja pergi ke istana untuk mengambil bilah tersebut. Dengan begitu, maka orang-orang dari Kekaisaran Huarong pasti akan mengeluarkan energi yang besar untuk melindungi bilah umur panjang. Hingga akhirnya penguasa Yu menyuruh ratunya bersama Safen untuk pergi ke istana mengambil bilah umur panjang. 长生刀抢来，月主， 夺刀之事， 如此一来。 Di sisi lain terlihat di istana, kakek Rong sedang memperkuat formasi di bila umur panjang. Ia pun harus menjaga bila umur panjang dikarenakan besok adalah babak final. Ditambah lagi kata Nian Bing, kita tidak boleh membiarkan ras kegelapan berhasil. Jika itu terjadi, maka Kekaisaran Huarong akan jatuh ke dalam kekacauan. Kata kakeknya, kecuali jika ras kegelapan punya kekuatan ranah tingkat Divine Design, mereka bisa melakukannya. Tapi jika tidak akan bisa membuka segelnya. Kakek Rong pun menyuruh Nian Bing dan Nona Fangnu bersamanya di sini karena di luar sudah banyak yang menjaga. Sementara itu di luar ternyata ada Nona Fei dan juga adiknya Nona Lan. Mereka sedang berjaga bersama para prajurit. Tidak lama muncullah Pingso dan bawahannya. Namun langsung dikalahkan oleh Rong Ji dan juga Rong Bing. 在这里。是。 又见面了。 Tapi muncul lagi Ping Chao dan bawahannya. Ping Chao menegaskan bahwa ia akan menunjukkan kekuatannya. Ia pun langsung menyerang kepada mereka berdua. Sementara di dalam istana, prajurit melapor kepada kakek Rong bahwa di luar ada ras kegelapan yang menyerang. Rong Bing dan lainnya sedang berusaha untuk menghentikan mereka. Prajurit pun melapor lagi bahwa sebagian ras kegelapan menuju kamar tidur kakek Rong. Kakek Rong pun memerintahkan agar kesatria singa api melindungi mundurnya kaisar. Ternyata kata prajurit tersebut, Ratu Vampir itu terlalu kuat. Hanya mengepakkan sayapnya saja sudah bisa membuat separuh kesatria api menjadi tumbang. Kakek Rong bertanya-tanya apakah target ras kegelapan bukanlah bila umur panjang, melainkan adalah kaisar. 只是一挥手就让皇帝撤退。王爷，不好了，王爷，一队黑暗种族。斗而手，看来黑暗种族。 Hingga akhirnya kakek Rong pun akan memastikan keselamatan kaisar terlebih dahulu. Kakek pun menyuruh Nian Bing untuk berjaga di sini. Sebelum kakek kembali, pastikan agar Nian Bing tetap di sini untuk menjaga bilah umur panjang. Setelah hal itu, kakek Rong langsung bertemu dengan Ratu Vampir untuk bertarung dengannya. Avatar roh singa milik kakek langsung menyerang kepada Ratu Vampir. Ratu pun terkejut, ternyata kakek Rong di ranah Divine Design. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Bahkan kakek Rong harus mengeluarkan api langitnya dan juga avatar roh dewa api untuk menyerang.
气。上来就用天火的。 Kembali kepada Nona Fengno yang mengatakan kepada Nian Bing, ini sudah begitu lama, tapi tidak ada peningkatan jumlah ras kegelapan yang menyerang aula pelatihan. Ia pun menduga bahwa target mereka adalah Kaisar. Tidak lama muncullah Rongbing di sana. Ia pun mengajak untuk segera membantu kakek. Ternyata ras kegelapan yang menyerang aula pelatihan sekarang tidak ada. Mereka sekarang menuju kamar tidur Kaisar. Nian Bing tidak mau pergi karena sesuai amanat kakeknya untuk menjaga bilah umur panjang. Tapi Rongbing memaksa, yang ternyata Rongbing itu adalah ras kegelapan yang menyamar. Terlihat bahwa itu adalah wanita ras kegelapan yang sebelumnya menyamar menjadi peserta nonalan. 不行，叶吩咐。我们可是一起看了很多条，你是怎么发现的？ Dan secara tiba-tiba saja wanita ras kegelapan itu ada di dekat bilah umur panjang. Ia pun tahu, untungnya saja ia sudah menyiapkan formasi pelemahan. Kalau tidak, mustahil untuk membuka segel ini. Kemudian tidak lama muncul Safen di sana. Ia pun langsung menyerang prajurit dan juga menumbangkan mereka. 布置了削弱封印力量的法阵。 撒芬，领后手。没那么幸运了。 Hingga akhirnya Nona Fengno pun menjaga bilah umur panjang, sedangkan Nian Bing akan bertarung melawan Safen. Terlihat Safen nampaknya ingin merebut bilah umur panjang, sekaligus bilah yang dimiliki oleh Nian Bing. Lalu kemudian Nian Bing mengeluarkan pedang cahaya untuk menyerang Safen. Nona Fengno juga menyerang dengan kekuatan pionisnya. Safen meremehkan Nian Bing walau memakai pedang cahaya, tapi pedang cahaya tergantung siapa yang menggunakannya. Terlihat Nian Bing dan Nona Fengno menyerang bersama kepada Safen, yakni dengan kekuatan pionis dan juga naga es. Namun ternyata Safen masih bisa selamat. Dikatakan oleh Nian Bing, Safen sudah terkena serangan, tidak mungkin tidak terluka. Ia pun heran mengapa Safen sekuat ini. Hingga akhirnya Nian Bing mengeluarkan pedang iblis pelahap untuk menyerang Safen. Safen menjadi terkejut bagaimana Nian Bing bisa mendapatkan bilah itu yang adalah milik martial Emperor kegelapan. Namun ketika Safen akan melawan, ia pun disuruh kembali oleh penguasa Yu, yang akhirnya ia pun melarikan diri. Setelah hal itu muncullah kakek Rong dan juga yang lainnya. Kakek Rong mengecek segel bilah umur panjang yang ternyata baik-baik saja. Saat itu Rongbing juga mengatakan bahwa ia dan juga yang lainnya baik-baik saja. Kakek Rong mengetahui bahwa Ratu Vampir kekuatannya tidak lebih rendah darinya, tapi selama ia di sini mereka tidak bisa mendapatkan bilah umur panjang. Nian Bing juga bilang bahwa kekuatan Safen lebih kuat lagi. Pasti ada orang kuat di belakang Safen. Kakek Rong pun menyuruh Rongbing ambil alih kesatria singa api dan lindungi bagian luar dan dalam istana. Kakek menegaskan setelah kompetisi final berakhir ia akan membantai ras kegelapan. 你怎么样？我没事。你带领火焰狮子，萨芬比我上次见面下，但有我。等决赛后。 Kembali kepada ras kegelapan, saat itu Safen memprotes mengapa Ratu Vampir tidak menahan lebih lama lagi kakek Rong. Ditambah lagi Nian Bing telah mendapatkan pedang iblis pelahap. Safen memberikan bilah umur panjang yang ternyata bilah umur panjang yang di istana sudah ditukar dengan yang palsu. Kemudian Ratu Vampir memberitahukan kepada penguasa Yu bahwa bilah umur panjang sudah didapatkan dan energi sihir yang dibutuhkan juga sudah terkumpul. Penguasa Yu langsung akan mengaktifkan segel untuk membangkitkan Wutong dan juga Wuyin. Dan pada malam bulan purnama selanjutnya Wuyin dan juga Wutong akan bangkit kembali. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Magic Chef Heroine Ace part ke-49-nya di season 2 kali ini. Dan untuk part selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah 2 episodenya muncul, oke?
Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.